Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Alhamdulillah, Rabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan dan juga diberikan rahmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu hadis, yaitu dari segi kuantitas. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hadis kualitas, maka hari ini sebaliknya kita akan membahas tentang kuantitas. Jadi memang para ulama sangat concern banget tentang ilmu hadis yang memang sebelumnya ini dibahas mendetail dalam ilmu fikih, dan sekarang lalu setelah itu ternyata dianggap ya biasa aja mungkin. Tetapi setelah itu para ulama hadis yang sebelumnya menganggapnya tidak begitu serius, ternyata mempunyai concern juga dalam hal kuantitas hadis itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kuantitas itu? Apakah jumlah hadisnya ataukah hadis ini memang sedikit yang banyak itu apanya sebenarnya? Jadi yang dibahas kali ini adalah kuantitas, yaitu dari sisi seberapa banyak jumlah musnidnya atau orang yang meriwayatkannya. Jadi kalau kita pada awal kemarin membahas apa itu sanad, apa itu matan, nah sekarang kita membahas tentang sanadnya. Nah, sanadnya ada berapa orang dalam tiap tobakohnya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sanad atau musnadnya, ada yang disebut dengan tobakotur ruah atau tobakoh atau tingkatan-tingkatan para perawi. Jadi tingkatan perawi ini adalah ada yang mengklasifikasi sesuai dengan zamannya. Jadi zaman sahabat itu yang meriwayatkan misalnya dari Abu Bakar atau dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan seterusnya. Nah, ini tobakoh sahabat itu mempunyai murid dari kalangan tabi'in atau dari kalangan sigoro sahabat juga bisa, lalu mengajarkan kepada tabi'in. Nah, tabi'in mengajarkan kepada sigoru tabi'in, sigoru tabi'in mengajarkan sigoru tabi'in dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan tobakoh. Jadi tingkatan periwayatan yang satu zaman ataupun satu majelis, bisa juga. Nah, itu yang disebut golongan-golongan atau tingkatan-tingkatan. Misalnya Abu Bakar misalnya ya. Misalnya Ibnu Abbas mempunyai murid 10 orang. 10 orang ini mempunyai majelis sendiri-sendiri. Satu majelis anggaplah 50 orang. Maka sudah kali berapa itu? Udah 10 kali 50 orang ya udah 500 ya atau 5000. Ya, seperti itulah. Jadi kenapa kok jumlah hadisnya menjadi banyak 100.000 dan seterusnya, itu karena memang jalur periwayatannya yang berbeda-beda. Yang punya muridnya, ada yang punya muridnya yang banyak, ada yang punya muridnya sedikit dan seterusnya. Sehingga itu mempengaruhi jumlah hadis. Oleh karena itu hadisnya hafal sampai ada yang 100.000, ada yang 200.000, karena memang jalur periwayatannya itu sangat banyak, muridnya juga banyak, makanya jalurnya juga tambah banyak. Nah, itu sekilas sebelum kita memasuki hadis kuantitas. Dan tobakoh ini tobakoh ini berperan penting dalam kuantitas hadis. Oleh karena itu kita harus paham dulu tobakohnya nih. Jadi an Abi Hurairah dan seterusnya itu mempunyai generasi yang berbeda, mempunyai murid-muridnya yang berbeda dan seterusnya. Oke. Dalam hadis secara kuantitas itu
Sebenarnya para ulama ada yang golongannya berbeda-beda, ada yang menggolongkan ini, menggolongkan itu dan seterusnya, tetapi kita ambil yang mudah saja. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Jadi yang pertama itu hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Nah, hadis ahad ini nanti dibagi lagi menjadi 3. Ada hadis ahad, ada hadis aziz, ada hadis masyhur, ada juga hadis gorib juga. Gorib juga ada yang memasukkan dalam hadis ahad, karena goribnya itu gorib atau dalam artian itu aneh ya, aneh dalam artian sanadnya ini menyendiri. Nah, itu bisa juga masuk ke hadis ahad atau hadis gorib, ini bisa masuk jadi hadis ahad. Yang pertama yaitu kita bahas hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu apa sih? Hadis mutawatir itu hadis yang nggak mungkin lagi berbohong. Nah, jadi nggak mungkin lagi orang itu bisa berbohong kabar dari Rasulullah. Jumlah sanadnya berapa? Jumlah sanadnya itu minimal itu 5 ke atas, minimal 5 atau 5 ke atas. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, tapi para ulama berbeda pendapat pada jumlah perawinya. Dari setiap tobaqoh ada yang bilang harus 5, harus 7, enggak pasti, yang penting minimal 5 dan seterusnya. Dan tiap tobaqoh ini atau tiap tobaqoh 5 itu mempunyai minimal ya, tetapi yang menjadi standar concern para ulama yaitu hadis mutawatir itu adalah hadis yang tidak mungkin orang berbohong. Nah, nggak mungkin orang bisa berbohong lagi ketika mengetahui suatu hadis. Kalau misalnya Bapak Presiden sekarang adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, apakah Anda sepakat dengan itu? Tentu saja tidak, karena periode sekarang yang menjabat adalah Bapak Joko Widodo. Nah, itu adalah di mana semua orang sepakat bahwasannya Bapak Jokowi adalah presiden sekarang, sehingga tidak mungkin orang bisa berbohong. Kalau saya mengatakan presiden sekarang Bapak SBY, tentu saya berbohong, ketahuan. Atau saya yang kuper, atau saya yang masih hidup di zaman kolonial dan seterusnya. Sehingga itu dipastikan orang yang mengatakan selain hadis mutawatir atau yang melenceng dari hadis mutawatir itu berbohong. Nah, nggak mungkin. Jadi ini sudah kesepakatan para sahabat, kesepakatan para tabiin bahwasannya hadis itu betul-betul mutawatir. Kalau paling benar tuh di atasnya sahih mungkin ya, karena memang nggak mungkin lagi orang bisa berbohong. Lalu hadis mutawatir ini dibagi menjadi 2, tapi ada juga yang mengatakan 3. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafdi. Hadis mutawatir lafdi itu maksudnya gimana? Maksudnya yaitu redaksinya itu betul-betul sama dengan yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, jadi betul-betul redaksinya sama, komanya, titiknya kalau dalam bahasa Indonesia itu harus sama betul. Tetapi menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya tracking. Nah, oleh karena itu para beberapa ulama sepakat bahwasannya mutawatir lafdi ini sedikit sekali jumlahnya. Jadi tidak, bahkan ada yang mengatakan wah ini mustahil ini katanya. Dan mutawatir lafzi ini sangat sedikit jumlahnya, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentang mutawatir lafzi ini. Yang kedua adalah mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu maksudnya gimana? Mutawatir maknawi yaitu
Kalau ini lafadznya belum tentu sama, tetapi maknanya itu pas gak bergeser dari lafadz aslinya. Jadi meskipun ada pelafatan yang berbeda, tetapi maknanya tetap sama atau sesuai dengan yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, kalau ini jumlahnya banyak, periwatannya jumlahnya itu banyak sekali dalam periwatan maknawi. Sedangkan yang ketiga adalah hadis mutawatir amali. Nah, ini ada yang mengatakan, ada lagi amali. Amali itu gimana? Amali itu seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah dan yang sampai kepada kita pada hari ini. Seperti halnya amalia beliau berwudu, amalia beliau sholat, gerakan-gerakan sholatnya, bacaan sholatnya, dan juga seperti juga haji, umroh, dan seterusnya. Sehingga itu yang disebut mutawatir maknawi, yang rukunnya itu para ulama sepakat dalam hal itu. Paling hanya beberapa yang berikhtilaf dalam hal sunnah, tapi tetap hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Nah, itu jumlahnya jangan lupa tadi, jumlahnya minimal 5, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7 sanadnya ya. Jadi enggak pasti. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah tidak bisa orang berbohong dalam hadis yang mutawatir. Terus golongan kedua yaitu kelompok hadis ahad. Hadis ahad kita dibagi lagi. Yang ketiga yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur itu gimana sih? Hadis masyhur itu hadis yang yang jumlah perawinya itu minimal 3 atau bisa juga lebih, tetapi derajatnya nggak sampai masyhur, nggak sampai mutawatir. Nah, perawinya sama tapi kok nggak sampai mutawatir. Nah, mutawatir itu yang nggak mungkin udah betul valid, betul. Sedangkan masyhur ini belum tentu valid meskipun jumlah perawinya banyak. Ya. Jadi sampai tingkat derajat kesohihannya itu nggak nyampe sampai mutawatir, masyhur. Masyhur itu bisa jadi masyhur di kalangan fikih, tapi belum tentu masyhur di kalangan muhadis, atau masyhur di Madiun belum tentu masyhur di Ponorogo. Menjadi terkenal di suatu daerah belum tentu menjadi terkenal di tingkat nasional. Nah, itu yang disebut dengan masyhur. Masyhur dalam suatu kaum juga belum tentu masyhur di kaum yang lain. Misalnya an-nadzafatu minal iman. Nah, hadis ini kan sangat masyhur sekali di kalangan kita orang Indonesia, tetapi belum tentu masyhur di tempat lain. Padahal di sini termasuk hadis yang dhaif ya. Tetapi masyhur sekali, masyhur. Nah, jadi seperti itu. Jadi masyhur bisa dhaif, bisa hasan, bisa, tapi nggak nyampe mutawatir. Nggak nyampe mutawatir atau yang sangat sahih sekali. Terus kita ke selanjutnya, setelah itu kita ke hadis hadis aziz. Nah, hadis aziz itu adalah hadis yang kalau tadi minimal 3, sekarang 2. Jadi aziz itu 2. Aziz itu dalam dalam tobaqoh rawinya. Jadi tiap-tiap tingkatan periwayatannya itu tidak lebih dari 2. Ya. Ada yang mengatakan tiap tobaqoh itu 2, ada yang mengatakan salah satu tobaqohnya 2 itu juga disebut dengan hadis aziz.
Jadi kalau misalnya di sini kita lihat ada dari sahabat yaitu Anas bin Malik dan juga Abu Hurairah, ini dua orang yang meriwayatkan, tapi dari Abu Hurairah ini sudah terputus. Anas bin Malik meriwayatkan ke Qatadah dan Abdul Aziz ibnu Suhaib dan dua kan tadi ya. Qatadah ke Husain al-Muallim dan Syu'bah, sedangkan Abdul Aziz ke Ismail bin Ulyah dan Abdul Waris. Nah, jadi udah 4 nih. Dari Qatadah 2, dari Abdul Aziz 2. Dari Qatadah nurun 2 yaitu Syu'bah. Syu'bah menurunkan 2 yaitu Adam dan Muhammad ibnu Ja'far. Dari Husain itu menurunkan ke siapa ini? Yahya bin Sa'id. Nah, dari Husain itu cuma 1 Yahya bin Sa'id. Dari Syu'aib itu 2 Adam Muhammad bin Ja'far. Lalu dari Ismail bin Ulyah nih yang dari tobakonya Abdul Aziz itu menurunkan cuma 1 Zahir bin Harab, dan Abdul Waris menurunkan ke Syaiban cuma 1 juga. Jadi total di tobako selanjutnya itu ada 5. Nah ini kan nggak genep ya. Ada 2, selanjutnya 2, dan 2 lagi selanjutnya 5. Habis 4 5. Jadi ada yang memang nggak lengkap di situ. Jadi ada yang 2. Di antara tobakohnya ada yang 2 kebanyakan, tapi ada 1 tobakoh yang tidak 2 atau lebih kurang dari 2. Nah, itu juga bisa disebut dengan hadis aziz. Nah, hadis aziz seperti itu, yaitu perawinya di tiap tobakoh bisa menjadi 2 atau salah satunya. Terus yang terakhir hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang atau perawinya tunggal. Nah, perawinya tunggal ini memang bisa jadi hadis atau hadis farad. Periwayatnya yaitu huwa mayan faridu bi riwayati rawil wahid, baik di dalam setiap tobakoh maupun hanya pada sebagian tobakoh saja. Ada yang dari awal itu cuma 1 aja, kayak misalnya hadisnya Umar bin Khattab, kalau nggak salah itu innamal a'malu binniyat, itu cuma beliau aja yang meriwayatkan. Nah, itu disebut dengan hadis ahad karena beliau satu-satunya yang meriwayatkan hadis tersebut. Ada juga yang mengatakan kalau misalnya meriwayatkan 1 tobako banyak, lalu tobako selanjutnya banyak juga, lalu tobako selanjutnya 1, nah ini juga bisa disebut dengan hadis ahad ya. Hadis ahad hadis ahad atau salah satu saja. Nah, kalau biasanya yang seperti itu posisi penyendirian perawinya pada tengah sanad itu bisa juga disebut dengan hadis gharib. Nah, memang ada hadis gharib ini tengah-tengah sendiri, perawinya 1 orang. Habis itu di salah satu tobakohnya ya 1 orang. Oleh karena itu para ulama mengklasifikasinya pada 4 macam. Yang pertama, penyendirian seorang perawi sikoh dalam periwayatannya. Yang kedua, menyendiri seorang perawi tertentu dari seorang perawi tertentu, penyendiriannya penduduk suatu negeri atau suatu daerah tadi yang saya sebutkan.
satu negeri aja sendiri itu. Menyendirinya penduduk suatu negeri atau suatu daerah dari penduduk suatu negeri atau suatu daerah. Nah, yang ketiga ini kalau satu negeri atau suatu daerah ini menyendiri, wah, ada di situ hadisnya. Ataupun misalnya di daerah Indonesia punya masyarakat sendiri yang menyendiri, kayak misalnya suku apa ya, suku yang masih di pedalaman, yang tidak suka dengan atau tidak ingin berinteraksi dengan manusia modern, itu juga ada, itu menyendiri goribnya. Nah, ini klasifikasinya aja. Menyendiri seorang perawi sikoh dalam periwayatannya, yang sikoh ini ternyata juga sendiri. Nah, itu dia ada empat macam klasifikasi hadis ahad atau hadis gorib. Nah, ini ya perawinya tunggal. Nah, apa sih sebenarnya yang artinya apa ini semua? Ini semua adalah untuk tracking hadis. Jadi meskipun ya ada juga di kitab Imam Muslim, Imam Bukhari, mungkin ada tadi kalau yang tadi juga ada diriwayatkan hadis aziz di Imam Bukhari dan juga Imam Muslim jalurnya. Nah, ternyata ada juga. Jadi kalau misalnya di Imam Bukhari itu ada yang mengatakan itu enggak semuanya sahih. Nah, jadi yang dimaksud dengan di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada nomor-nomornya, nomor 11.000, nomor 700, nomor 80. Nah, satu hadis itu memang bisa punya 3 nomor, 4 nomor yang berbeda. Nah, dalam setiap nomor itu mempunyai jalur periwayatan. Ada yang periwatannya berbeda, ada yang periwatannya sahih, ada yang periwatannya kurang sahih. Nah, tetapi sudah pasti dalam satu hadisnya itu mempunyai jalur periwayatan yang sahih. Oleh karena itu disebutlah namanya Sahihul Bukhari. Nah, itu adalah salah satu serangan orang-orang yang nggak suka dengan hadisnya Imam Bukhari itu, salah satunya demikian. Tetapi pasti salah satu sanadnya, salah satu di nomor hadis itu, meskipun matanya sama tapi sanadnya berbeda, pasti satunya sahih. Baiklah, itu adalah kuliah kita pada sore hari ini. Pada hari ini yaitu tentang hadis kuantitas. Oke. Jadi tadi biar nggak lupa, ada hadis mutawatir yang pasti sahihnya, ada hadis masyhur yang perawinya 3. Kalau aziz itu perawinya 2 tiap tobakoh. Kalau ahad itu hadisnya tunggal, tiap tobakohnya 1 orang aja. Itulah singkat aja untuk hadis kuantitas ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.